Anu Pak, karena gorden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz ataupun pembina IPM baik dari MTS ataupun Aliyah dan SMK Farmasi. Terlebih dahulu mari kita mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka meskipun berjauhan fisiknya. Semoga anak-anakku sekalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan fortasi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hasanah buat kita sekalian. Untuk menyingkat waktu, sekolah di HP tapi kayak pada kesempatan kali ini Ustadz diamanahi untuk memberikan materi keislaman yang tentunya dengan keterbatasan waktu tidak banyak hal yang bisa disampaikan. Barangkali yang disampaikan adalah poin-poin penting saja sebagai penguatan terhadap keislaman kita selama ini. Karena Ustadz yakin anak-anakku sekalian adalah muslim, yang artinya adalah orang yang sudah memeluk agama Islam. Pertama yang ingin disampaikan terkait dengan materi keislaman ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi melalui penyampaian ayat ini Ustadz tegaskan haruslah kita yakin akan kebenaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengingatkan juga di dalam firman yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sudah yakin dengan Islam, maka jangan pernah ditinggalkan keislaman ini sampai ajal menjemput kita.
Allah tegaskan di ayatnya tadi, wala tamutunna, dan janganlah kamu meninggal illa wa antum muslimun, sampai kamu benar-benar menjadi muslim yang baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kedua adalah memahami makna Islam. Ini penting juga untuk disampaikan, karena bisa jadi masih ada di antara kita yang belum memahami makna Islam itu sendiri. Mungkin ada yang menganggap Islam itu ya sekedar beriman kepada Allah, cukup dengan lisannya saja. Nah, baik. Secara bahasa, Islam itu memiliki beberapa arti. Ya, di antara artinya itu, Islam itu bermakna al-istislam. Artinya memasrahkan diri. Ya. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah menyatakan diri beragama Islam, itu artinya orang tadi ya menyerahkan dirinya, siap diatur mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh para ulama kemudian dijelaskan ada yang namanya rukun Islam. Ya. Dikatakan rukun karena ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental untuk menjadi seorang muslim. Ya, untuk menjadi muslim yang baik, ya pertama dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusannya Allah. Nah, 2 kalimat syahadat ini ketika diucapkan oleh seseorang dengan penuh keyakinan dan kesadaran, maka itu artinya dia sudah menjadi orang muslim. Nah, cuman anak-anakku sekalian yang berbahagia, keimanan tadi yang sudah diucapkan tadi tentu tidak cukup hanya diucapkan secara lisan, tetapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka oleh para ulama, keimanan itu memiliki 3 dimensi. Ucapkan, diyakini di dalam hati, ya, diucapkan dengan lisannya, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka setelah seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, rukun kedua adalah pembuktian. Ya, setelah mengucap 2 kalimat syahadat, maka ada rukun yang kedua, sholat. Nah, sholat ini adalah salah satu bukti bahwa kita adalah telah bersyahadat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Maka jika ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau mengerjakan sholat, itu artinya
dia belum membuktikan keimanannya dengan baik kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka di beberapa hadis itu disebutkan yang membedakan antara muslim dengan kafir itu adalah sholat. Jika sholatnya ditinggalkan, itu artinya sama halnya orang itu sudah mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hadis yang lain dikatakan sholat ini sebagai tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Maka melalui kesempatan kali ini, ya, Ustadz berpesan kepada anak-anakku sekalian, meskipun ananda sekalian berada di rumah, ya, diharapkan agar sholat 5 waktunya tetap dilaksanakan dengan baik, ya, akan bisa berjamaah dengan keluarga. Ya. Karena sama-sama kita sudah tahu bahwa sholat sendiri, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita sampaikan 2 poin penting. Pertama tadi mengenai kita harus yakin dengan keislaman yang sudah kita miliki, karena Allah sudah menegaskan satu-satunya agama yang diridhoi itu adalah Islam, dan Allah juga sudah mengingatkan kepada kita, janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan Muslim. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembuktian syahadat selain dengan sholat adalah puasa. Ya, puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Alhamdulillah, ya, beberapa bulan yang lalu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, siapa yang ketemu dengan bulan suci Ramadan, kalau dia sebagai muslim yang baik, tentunya dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada namanya zakat. Zakat ini ya sebagai salah satu bentuk kewajiban orang muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Nah, nanti bisa dikaji lebih dalam macam-macam zakatnya, berapa nisabnya, berapa kadar zakatnya. Insya Allah di lain kesempatan bisa Anda perdalam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir barangkali ya Ustadz sampaikan firman Allah sebagai ya kewaspadaan kita, bahwa Allah mengingatkan dalam salah satu ayatnya, walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ingatlah bahwa ada pihak-pihak yang tidak pernah rela dan ridho ya, terhadap agama Islam ini. Ya, walan tardo angkal yahudu wan nasoro. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah ridho hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mau mengikuti
ya, milah mereka, pola hidup mereka, ya, keyakinan mereka. Oleh karena itu, sebagai generasi muslim masa kini, jangan melupakan untuk terus memperkuat keislaman kita. Caranya bagaimana? Ya, dengan semangat mencari ilmu agama, ya, sebagai bekal kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat nantinya. Barangkali itu saja materi yang disampaikan, mengingat keterbatasan waktu yang ada dan masih ada materi-materi yang lainnya. Ustaz cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memotivasi anak-anak untuk terus mengembangkan kualitas keimanan, keislaman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala perhatian diucapkan terima kasih, dan atas segala kekhilafan mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.